Subscribe atau subscribe ya Allah. Halo, nama saya Muhammad Adrian dari kelas 2D SDM NPM 121020028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran organisasi. Mungkin langsung aja. Di sini kita belajar tentang pembelajaran organisasi, yaitu yang pertama ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Dan pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Di sini ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama itu ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Terus yang kedua itu ada mental model. Kemampanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga itu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Keempat yaitu personal materi. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Dan yang kelima itu ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Lalu teori pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Lalu ada operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Dan yang terakhir ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Nah, di sini kita diperlihatkan tentang model pembelajaran masyarakat. Yang pertama itu proses memperhatikan, yang kedua proses mengingat, ketiga proses mesin untuk meniru, keempat proses pemberdayaan penguatan. Di sini kita dilihatkan tentang cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama itu penguasaan pengetahuan, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga itu interpretasi informasi, dan yang keempat itu pengingat organisasional. Lalu di sini ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran, yaitu ada pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Lalu di sini ada karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran yaitu ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Di sini ada dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran, yaitu ada pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan setelah organisasi mempunyai otak. Anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi
secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Mungkin itu saja contoh yang bisa saya sebutkan. Di sini ada aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Dan di situ ada 3 materi yang mencangkup tentang organisasi belajar. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara menyeluruh. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Di sini ada anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang satu fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Lalu di sini ada dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang ke satu yaitu proses tentang penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Lalu yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan. Dan yang ketiga, membawa kendali organisasi pada keseimbangan baru. Dan yang terakhir, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama itu ada membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Dan yang ketiga itu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.